Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Berjumpa lagi di tahun pelajaran 2021-2022. Kali ini kalian akan belajar bersama Bu Kiki di pembelajaran tematik kelas 2, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Nah, anak-anak hebat, hari ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan, prakarya dari bahan alam dan buatan, serta penjumlahan dan pengurangan bersusun panjang. Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar untuk hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya nanti belajar kita, apa yang sudah kita ajari hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, berikut adalah video pembelajaran tentang tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar kalimat penolakan. Ada yang tahu kalimat penolakan itu apa? Baik, jika kalian belum tahu, hari ini kalian akan belajar bersama Bu Kiki tentang kalimat penolakan. Baik, kalimat penolakan adalah kalimat yang isinya menolak ajakan atau pemberian sesuatu. Kalimat penolakan bisa juga diartikan berarti tidak menerima, tidak mengabulkan permintaan, atau tidak setuju dengan pendapat yang disampaikan orang lain. Jadi, dua kalimat yang sudah disebutkan Bu Kiki tadi adalah maksud dari kalimat penolakan. Nah, anak-anak, selanjutnya di sini Bu Kiki ada teks bacaan. Setelah ini kita akan membaca bersama-sama teks bacaan ini ya. Sudah siap anak-anak? Oke, kalau sudah siap, Bu Kiki hitung 1-3 ya. Kita mulai membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Oke, baik anak-anak, kita baca satu kali lagi. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah. Badu membuang sampah ke dalam got. Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah, ajak Badu kepada Udin. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau, jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Oke, baik anak-anak, kita sudah selesai membaca teks bacaan. Nah, di dalam teks bacaan yang sudah kita baca tadi, ada satu kalimat yang menunjukkan kalimat penolakan. Apa itu? Ada yang tahu? Nah, di slide selanjutnya, Bu Kiki akan memberikan contoh kalimat penolakan yang sudah ada di teks tadi. Ya, ini adalah contohnya. Tidak mau ah, nanti air got menjadi tergenang dan bau. Nah, kalimat ini
adalah contoh kalimat penolakan di mana si Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah sembarangan di dalam got. Ingat ya anak-anak ya, yang ada di layar ini yang Bu Kiki tampilkan adalah salah satu contoh kalimat penolakan. Dan perlu diingat lagi, jika kalian menolak suatu ajakan atau pemberian seseorang, harus menggunakan dengan kalimat yang baik dan sopan. Ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang prakarya. Apa itu prakarya? Prakarya adalah hasil karya yang belum selesai atau masih dalam bentuk sketsa ya. Oke. Nah, jika kita membuat prakarya itu bisa kita buat dari dua bahan, yaitu ada bahan apa saja. Yang pertama ada bahan alam, dan yang kedua ada bahan buatan. Nah, bahan alam itu termasuk bahan-bahan apa saja sih yang bisa dibuat untuk membuat suatu karya atau prakarya. Nah, di sini Bu Kiki sudah ada beberapa contoh bahan alam yang bisa kalian gunakan untuk membuat prakarya. Oke. Nah, ada biji-bijian, daun kering, pasir, dan kerang. Nah, beberapa bahan ini bisa kalian jadikan untuk prakarya ya. Ini contoh bahan alam. Kemudian yang kedua ada bahan buatan. Contohnya ada apa saja? Oke. Ada kardus dan kertas origami ya. Pasti kalian tidak asing lagi ya mendengar kata kardus dan kertas origami. Itu juga kalian sering buat prakarya. Nah, kemudian di sini Bu Kiki juga ada contoh-contoh prakarya dari bahan alam dan bahan buatan. Yang pertama contoh prakarya dari bahan alam. Ada kolase dari biji-bijian ya. Pastinya kalian tidak asing lagi dengan contoh prakarya dari bahan alam, kolase dari biji-bijian ini. Kemudian contoh prakarya bahan alam yang kedua ada kolase dari dedaunan ya. Daun kering atau daun yang masih hijau bisa sekali kalian gunakan untuk membuat prakarya dari bahan alam. Kemudian selanjutnya ada kerang ya. Ini kerang termasuk contoh bahan alam karena tidak dibuat oleh manusia ya. Nah, kalau kalian ingin membuat prakarya dari bahan alam, kalian bisa dapatkan bahannya dengan cara mudah. Kalau biji-bijian bisa beli di warung, dan daun juga bisa mencari di tanaman atau pohon-pohon yang ada di rumah kalian. Kemudian kalau kalian mau membuat prakarya bahan alam dari kerang, kalian bisa mencari kerang di sungai atau laut. Nah, kemudian contoh prakarya dari bahan buatan ada apa saja ya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada kertas origami ya. Kertas origaminya dibentuk burung ya ini ya. Bentuk burung, bisa juga kalian bentuk kupu-kupu, perahu, atau yang lainnya yang terbuat dari kertas origami. Kemudian yang kedua, ada prakarya bahan buatan dari bungkus snack ya. Bungkus snacknya didaur ulang, kemudian dibentuk menjadi sebuah tas yang sangat cantik ya. Nah, ini adalah beberapa contoh prakarya dari bahan alam dan bahan buatan.
materi yang terakhir yang akan kita pelajari hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan bersusun. Masih ingatkah teman-teman dengan penjumlahan dan pengurangan bersusun? Ayo, siapa yang masih ingat? Pasti di kelas 1 dulu sudah pernah ya diajari oleh Bapak Ibu guru tentang penjumlahan dan pengurangan bersusun, ya. Oke, jika kalian masih lupa, hari ini kita akan pelajari lagi penjumlahan dan pengurangan bersusun. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, yang pertama yang Bu Kiki tampilkan adalah penjumlahan bersusun. Ya. Misalkan di sini Bu Kiki menulis angka 356 dan 344. Ya. Di sini ada 3 angka, kemudian di belakang juga ada 3 angka. Masih ingat? Angka 3 ini disebut dengan apa? Ya, disebut dengan ratusan. Sedangkan kalau angka 5 disebut dengan puluhan. Oke. Dan angka 6 disebut sebagai angka satuan. Oke. Kemudian angka 3 sama disebut ratusan. Angka 4 yang ada di tengah disebut puluhan. Kemudian angka 4 yang ada di belakang disebut satuan. Oke. Nah, selanjutnya cara menghitungnya bisa kita gunakan dengan cara bersusun ya. Misalkan kita tulis dulu angka 356. Karena 356-nya ada di depan, berarti kita tulis dulu di bagian atas ya. Kemudian dijumlahkan dengan angka yang ada selanjutnya. Angka 344 kita tulis yang nomor 2 di baris yang kedua ya. Karena angka 344 ada di deretan nomor 2. Karena perintahnya dijumlahkan, maka kita kasih tanda plus ya. Ingat-ingat, kalau penjumlahan kita beri tanda plus. Oke. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita hitung dulu angka yang di belakang ya. 6 ditambah 4 itu sama dengan 10. Baik. Yang kita tulis di sini adalah angka nolnya. Kemudian angka satunya kita taruh di atas angka 5. Perhatikan, angka 1 karena tadi hasilnya 6 ditambah 4 hasilnya 10. Yang kita tulis adalah nolnya yang di sini, satunya kita simpan di atas angka 5. Selanjutnya kita jumlahkan 1 ditambah 5 sama dengan berapa? 6. Oke, ditambah 6. Kemudian angka 6, karena ini 1 ditambah 5 sama dengan 6, dijumlahkan dengan 4. Berapa? 6 ditambah 4 anak-anak? Iya, 6 ditambah 4 sama dengan 10. Oke, kita tulis 0 lagi. Satunya kita simpan di atas angka 3 ya. Nah, sekarang kita jumlahkan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Oke, kemudian 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kita tulis angka 7 di sini di bagian depan. Jadi hasil dari 356 ditambah 344 adalah 700. Jadi adalah pengurangan bersusun ya. Oke. Pengurangan bersusun ini caranya kurang lebih sama dengan penjumlahan bersusun. Hanya yang berbeda adalah tandanya saja. Kalau penjumlahan menggunakan tanda plus,
sedangkan pengurangan menggunakan tanda minus. Oke, baik. Di sini Bu Kiki sudah ada dua angka 356 dan angka 219. Oke, baik, langsung saja kita tulis. Di sini Bu Kiki menulis angka 356, Bu Kiki taruh atas. Kemudian angka 219 Bu Kiki taruh di bawahnya angka 356. Oke, caranya sama seperti penjumlahan, yaitu menghitung dulu dari angka yang paling belakang ya. Di sini kita hitung dulu 6 dikurangi 9 ada berapa? Oke, tidak bisa ya. Angka 6 tidak bisa dikurangi 9. Kemudian bagaimana caranya agar bisa menemukan hasilnya? Nah, angka 6 ini kita ubah menjadi angka 16 ya. Kemudian kenapa kok bisa jadi angka 16? Angka satunya kita ambil dari angka 5, angka depannya ya. Kita sudah coret ya. Angka 6-nya kita coret karena sudah diganti 16. Kemudian angka 5-nya juga kita coret. Kita tulis 4. Kenapa 4? Karena 5 satunya dipinjam di angka 6 biar jadi angka 16. Jadi 5 dikurangi 1 sama dengan 4 ya. Kemudian kita kembali lagi. Ini sudah menjadi angka 16, kita kurangi dengan angka 9. 16 dikurangi 9, ada berapa anak-anak? Iya, ada 7 ya. 16 dikurangi 9 ada 7. Kemudian 4 dikurangi 1 ada 3. Oke. Kemudian 3 dikurangi 2 ada 1. Jadi hasil pengurangan dari 356 minus 344 adalah 137. Nah, anak-anak hebat, itu tadi adalah penjelasan dari pembelajaran tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Semoga apa yang sudah dijelaskan Bu Kiki melalui video tadi semoga bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sebelum Bu Kiki akhiri, di sini Bu Kiki punya pesan untuk kalian. Yang pertama yaitu tetap memakai masker ketika keluar rumah, selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, serta jangan lupa untuk menjaga jarak. Dan tetap semangat walaupun kita masih belajar dalam keadaan daring ya. Baik anak-anak, alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Bu Kiki akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.